Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan kepada kita selain memberi nikmat kepada kita dengan nikmat yang menjadikan kita hidup di dunia, juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya dengan perantaraan para rasul agar kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia. Maka alhamdulillah kita juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang paling tinggi, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar bagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, terutama generasi terakhir, yaitu generasi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat muslim. Dan juga kita mohonkan sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjaga dinul Islam ini yang untuk diri mereka sendiri dan juga menyebarkannya untuk kebaikan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, dan alhamdulillah sampai kepada kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita pertemuan kedua dari Nahwu Al-Wadhi ya, melalui kelas Zoom ini. Ya, alhamdulillah sebetulnya yang daftar itu lebih 10 orang, tapi sebagaimana ya mungkin ini kita lihat tidak semuanya dapat hadir, dan juga memang terbatas ya, dan mudah-mudahan dengan kita ya, dengan alternatif kita belajar online, kita minimal dapat dapat mengefektifkan ya, atau juga mengambil kesempatan ini untuk mempelajari bahasa Arab ya, karena biasanya juga ketika kita, insya Allah setiap muslim itu sudah memiliki keinginan untuk belajar bahasa Arab ya, karena pasti ingin memahami Al-Quran ya. Setiap muslim yang sejati, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu pasti memiliki keinginan untuk belajar bahasa Arab ya. Hanya saja terkadang kesempatannya belum dia dapat ya, dan ini juga di sekitar kita, mungkin di sekitar kita jarang juga ada kelas-kelas bahasa Arab ya, kalau tidak sengaja di pesantren atau di tempat kursus tertentu ya. Mungkin kalau di masjid-masjid agak jarang sekali orang yang ada membuka kelas bahasa Arab ya, apalagi kalau dengan metode-metode yang cocok. Alhamdulillah ya, alhamdulillah yang akan kita pelajari ini adalah An-Nahwu Al-Wadhi ya. An-Nahwu Al-Wadhi ini sebetulnya cocoknya untuk orang yang terbiasa berbahasa Arab ya, terbiasa berbahasa Arab, kemudian mengenal kaidah-kaidah atau definisi-definisi secara nahwu ya, mengenal definisi-definisi nahwu. Dan ini memang kitab yang sedang kita pelajari ini asalnya adalah untuk ibtidaiyah ya. Kira-kira ibtidaiyah kalau di sini apa? Salah. Coba tenang lagi. SD ya, kalau ibtidaiyah.
Nah, tapi ya tadi sebagaimana dikenalkan ya, ini digunakan untuk orang yang asalnya terbiasa dengan bahasa Arab ya. Tapi di sana di Jazirah Arab ini digunakan untuk SD. Nah, namun kita dapat mengambil istifadah, mengambil faidah-faidah ya dengan kitab ini karena memang disusun secara sistematis. Ya. Kemudian kosakata yang banyak yang muncul, ya itu juga memang kosakata yang sehari-hari digunakan. Hanya saja bagi kita, bagi yang belum terbiasa bahasa Arab, ini kosakatanya cukup banyak, ya cukup banyak. Karena itu memang sebelumnya yang biasa mengikuti bimbingan bahasa Arab Al-Husna dengan WhatsApp, ini sebetulnya ada buku pendahuluannya ya dengan Pramula Al-Husna. Jadi setelah Pramula Al-Husna itu akan mudah untuk memahami kaidah-kaidah yang ada pada ilmu nahwu ya. Dan kitab yang direkomendasikan untuk dipelajari setelah Pramula Al-Husna adalah buku Nahwu Al-Wadih ya. Terjemahannya bisa didapatkan juga. Ya, kita akan mengulang dulu materi yang sudah disampaikan, inti materinya saja. Ya. Pada bab 1, ya, pada bab 1, kaidah yang dikenalkan kepada kita, ya, kaidah yang pertama dari An-Nahwu Al-Wadih, ya, at-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Ya, tarkib atau susunan kata, ini juga istilah nahwu yang nanti akan sering muncul, ya, tarkib, susunan kata. Yang berfaedah dengan makna sempurna dinamakan jumlah mufidatan. Ya, jumlah mufidah atau disebut juga kalaman. Jadi kalau dalam buku-buku nahwu ada istilah kalam, maka yang dimaksud adalah kalam dalam istilah ulama nahwu. Ya, istilah dalam ulama nahwu. Sebagaimana disebutkan di dalam Jurumiyah, ya, disebutkan di dalam Jurumiyah ada 4 syarat untuk al-kalam. Ya, disebutkan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi menurut ulama nahwu, jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam ilmu nahwu atau yang disebut dengan al-kalam dalam ilmu nahwu, yaitu yang memenuhi syarat ini. Al-lafdhu dilafazkan atau diucapkan dengan lisan. Jadi secara istilah pada asalnya tulisan, isyarat-isyarat, ya itu kalau belum jelas cara pengucapannya, maka itu bukan kalam. Ya, maka itu bukan kalam. Kemudian al-murakkabu. Al-murakkabu artinya tersusun lebih dari 2 kata atau lebih. Ya, sebagaimana di dalam bahasa Indonesia juga, kata atau kalimat itu selalu tersusun dari 2 kata atau lebih. Tapi nanti ada kata yang tersembunyi dan ada kata yang zahir atau yang nampak. Ya, karena di dalam kita berbicara seringkali kita pun tidak mengungkapkan kalimat secara sempurna ketika itu sudah dipahami oleh antara pembicara dengan pendengarnya. Ya, nanti akan lebih jelas dengan contoh-contoh yang ada. Al-mufid artinya dipahami, dapat dipahami, ya kata-kata yang dapat dipahami. Kalau bahasa Arab berarti itu kata yang merupakan bagian dari bahasa Arab atau yang dikenal dari bahasa Arab. Ya, jadi kalau menggunakan kosakata, itu kosakatanya kosakata yang memang berasal dari bahasa Arab atau sudah diserap oleh bahasa Arab. Ya. Kemudian bil wad'i ini maknanya ada 2, ya diucapkan dengan sengaja dan di dalam bahasa Arab. Ya, makanya ulama nahwu tidak menganggap kalau orang yang lantur itu sedang
berbicara. Ya, ucapannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan orang mabuk. Ya, menurut ulama nahwu. Kemudian hanya di dalam bahasa Arab, karena tujuan dari ilmu nahwu adalah membahas akhir katanya, perubahan akhir kata, atau disebut dengan i'rab. Ya, perubahan akhir kata atau disebut dengan i'rab. Ya, jadi ini insya Allah definisi dari al-kalam menurut ulama nahwu. Yang itu sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan bisa dilihat kalau misalnya belum nyimak, bisa dilihat di rekamannya di YouTube. Kemudian yang perlu kita kuasai ya di bab 2, kita mempelajari 3 kelompok kata. Ya, kita perlu mengidentifikasi kata tersebut, apakah itu termasuk kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'lun, atau biasa kita sebut fi'il, atau disebut isim, kata benda, atau kata termasuk harf, ya, huruf yang bermakna. Ya, ini dilihat dari kelompok yang menyusun kalimat. Ya, kelompok kata yang menyusun kalimat. Ya, misalnya nanti dalam contohnya misalnya kalimat seperti ini, ya, setiap katanya harus kita tentukan dulu apakah itu termasuk kata kerja, kata benda, atau harf, karena nanti kaidah-kaidahnya akan berkaitan. Ya. Jadi untuk yang baru memulai, ya, misalnya belum punya dasar dari bahasa Arab, kita fokus pada apa yang disampaikan atau yang menjadi inti pelajaran per babnya. Ya, kalaupun misalnya kita tidak semua paham kosakata yang ada, minimal kita mengenal apa yang menjadi titik fokus pembelajaran di bab tersebut. Ya, sekarang kita akan memasuki pembagian fi'il, ibari zamanihi. Ya, fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab itu selalu mengandung 2 unsur. Ya, kita katakan yang pertama zaman, waktunya, ya. Maka dibedakan menjadi 3. Ada kata kerja lampau yang bermakna telah, atau disebut fi'il madhi. Ada kata kerja sekarang atau akan, ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya madhi itu yang past tense. Kalau mudhari present tense. Ya, past tense dan present tense. Mudhari itu mengandung makna akan atau sekarang, ya. Jadi bentuknya sama. Kemudian kata yang ketiga, pembagian yang ketiga, ada yang disebut dengan kata kerja perintah. Ya, kenapa ini dibedakan? Nanti bentuknya berbeda dari madhi maupun mudhari. Kemudian dari segi waktu, ini bermakna kata yang dengannya meminta dilakukannya suatu pekerjaan di zaman yang akan datang. Ya. Ini berkaitan zaman yang akan datang juga sebetulnya, untuk dikerjakan di zaman yang akan datang. Nah, kalau misalnya kita ingin menguasai perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amr, itu bisa nanti mengulang kembali pra pemula al-husna, ya, pra pemula al-husna. Karena di sini mungkin tidak akan disampaikan secara detail, ya, dan yang Anda perhatikan juga kalau kita ingin mempelajari dari dasar, ya, bisa cocok dengan pra pemula al-husna. Karena kalau dengan buku Nahwu al-Wadih, ini mungkin perlu tambahan dari buku lain, ya, kalau ingin menguasai seluruhnya. Nah, yang akan kita pelajari di sini berarti kita akan mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, bentuknya. Ya, bentuk yang paling
sederhana. Ya, definisinya ini secara definisi al-fi'lul madhi wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Ya, setiap pekerjaan yang menunjukkan atau setiap fi'il yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu yang telah lampau. Jadi ini definisi fi'il madhi. Ya, kita lihat contohnya. Silahkan yang mau bacakan di angkat tangannya, raise hand. Ya, yang mau bacakan. Ya, silahkan Kang Rahmat. Ya, 3 nomor saja. Bismillah. Jaral kalbu. Ya. Waqfar rajulu. Ya, ini waqafar rajulu. Waqafar. Waqafar rajulu. Ya. Do'al kitabu. Ya. Ini kata yang pertama ini ya yang berwarna hijau ini bentuknya fi'il. Ya, sebetulnya di dalam bahasa Arab untuk memudahkan kita ya, ada yang diistilahkan wazan. Ya, wazan. Ya, kita kenal dulu dengan wazan ini. Ya, ini juga di buku Prakumula Akusna ya ada di level 2 dikenalkan mengenai wazan di dalam bahasa Arab. Ya, wazan atau timbangan di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, fi'il yang tersusun dari 3 huruf ini ada patokannya. Patokan yang digunakan oleh ulama nahwu itu huruf fa, ain, dan lam. Jadi huruf pertamanya disebut fa, fi'il. Yang keduanya disebut ain, fi'il. Yang ketiganya disebut lam, fi'il. Ya. Jadi huruf pertama disebut fa, fi'il, yang kedua ain, fi'il, yang ketiga lam, fi'il. Misalnya kata darosa, da-ro-sa. Ya, dal ini sebagai fa fi'ilnya, ro sebagai ain fi'ilnya, sin sebagai lam fi'ilnya. Ya, ini menurut kesepakatan ulama an-nahwu yang ini biasa kita dapatkan juga di buku-buku tafsir ya atau di buku-buku syarah hadis ya. Ketika ada perbedaan pendapat cara baca, ketika menegaskan cara bacanya itu disebutkan. Ya. Nah, untuk fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf, ya, pada asalnya ini fa fi'ilnya dengan fathah, lam fi'ilnya juga dengan fathah. Nah, sedangkan untuk ain fi'ilnya itu sesuai katanya itu sendiri, yang itu bisa dilihat dari kamus. Ya, misalnya kata roja'a ini bisa dicari di kamus, ternyata ada harokatnya, roja'a. Ya, kalau di kamus ada harokatnya, berarti ini semuanya difathahkan. Maka nanti wazannya fa, a, la. Ya, fa, a, la. Maka diistilahkan wazannya wazan fa'ala. Maka biasanya di tafsir disebutkan kata ini mengikuti wazan fa'ala. Ya, atau nanti ada yang istilahnya bab. Akan dipelajari selanjutnya. Kemudian kata syariba, ya ini tidak dibaca syaroba, tapi dibaca syariba karena orang Arabnya yang asli baca syariba, yang aslinya. Kemudian wazan yang digunakan, ya yang pertama tadi dengan fathah, ya maka dibacanya fa, ain fiilnya dengan kasroh, i, ya dan lam fiilnya dengan fathah. Jadi wazannya adalah fa'ila. Ya, maka di dalam bahasa Arab kata dasar yang memiliki 3 huruf itu bisa mengikuti wazan fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Ya, ini untuk memudahkan kita dalam perubahan kalimat kata. Nah, sekarang kita kembali ke yang disebutkan di sini, ya.
Jaro al-kalbu. Ya. Di sini ada lam fiilnya ini dengan alif, ya, alif maksurah. Ini di dalam bahasa Arab ada istilahnya harfun illah, huruf illat, ya, huruf yang cacat. Karena nanti perubahannya ketika berubah itu bisa hilang atau bisa berubah. Ya, huruf illah itu ada 3, ya, alif, wawu, dan ya. Karena huruf illah ini biasanya digunakan untuk mad atau baca 2 harokat seperti kata ini. Kalau kita pisahkan cara bacanya jaro al-kalbu. Ya, anjing itu telah berlari. Waqafa ar-rajulu. Ya, telah berdiri. Pemuda itu telah berdiri. Qa'a, ya, ini juga ada alif, ya, ada alif di tengah, ya, ada huruf ilahnya. Qa'al kitabu. Ya, memang yang di sini disajikan dalam bentuk yang maksudnya penulisnya menyajikan fi'il madhi dalam bentuk yang bukan hanya fi'il sahih saja, tapi ada yang huruf illat. Ini untuk mengenalkan kita sebetulnya. Kemudian ini seperti tadi sudah disebutkan, kata kerja itu mengandung 2 unsur. Yang pertama zamannya, yang kedua pelakunya. Kata ini pelakunya adalah al-kalbu. Ya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan al-kalbunya, ya, pelakunya tidak dinampakkan, hanya kata jaro saja, maka di sini sudah ada pelakunya atau kata ganti orangnya, yaitu huwa, dia. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran seringkali disebutkan khalaqas samawati wal ard. Ya, tidak disebutkan pelakunya. Ya. Lalu di mana pelakunya? Pelakunya ada di dalam fi'ilnya itu sendiri. Ya, untuk kata ini domirnya atau kata ganti orangnya adalah huwa. Nah, untuk mempelajari ini silakan bagi yang belum menguasai fi'il madhi bisa dipelajari pra pemula Al-Husna level 1. Jadi di situ kita belajar perubahan-perubahan fi'il madhi ya sesuai dengan pelakunya. Sesuai dengan pelakunya satu persatu. Ya, dipelajari satu persatu. Nah, untuk yang nomor 4 ini ada tambahan ta. Ini pada asalnya taknya sebetulnya tak sukun. Ya, domirnya atau kata gantinya dia untuk perempuan. Ya, kata perempuan di dalam bahasa Arab ini biasanya disebut muannats. Tandanya ada tak mardutah. Ya. Jadi asalnya dakot as-sa'atu. Dakot as-sa'atu. Ketika sukun pada ta ini bertemu dengan sukun pada alif, pada lamnya, alif lam, maka dibaca dengan kasroh. Dakkotis sa'atu. Ja'atil bintu. Ya, kata asalnya ja'a. Kemudian ada ta, ta'nits, ta untuk muannats. Ja'atil bintu. Badotid dajajatu. Ya, badotid dajajatu. Ya, nanti bisa dipelajari, ini ada di pra pemula Al-Husna untuk fi'il madhi, ada perubahan untuk tiap domirnya. Ya, ini yang warna merah. Ya, ini bisa dipelajari satu persatu ya. Kalau yang belum hafal jangan dihafalkan sekaligus, tapi dipelajari satu persatu dengan prakteknya. Begitu pula perubahan fi'il madhi dan perubahan fi'il mudhari'nya. Ya, memang di Nahwu al-Wadhih ini tidak dipelajari dari dasarnya. Ya, hanya dikenalkan
kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama nahwu. Ya. Allah. Ada yang belum hafal fi'il madhi dan fi'il mudhari? Yang belum hafal? Siapa? Semuanya sudah hafal ya? Insya Allah. Hafal apanya Ustaz? Hafal kosakatanya, hafal apanya? Hafal perubahannya. Domir ini, domir pelakunya, kemudian perubahannya pada fi'il madhi dan perubahannya pada fi'il mudhari. Pernah belajar? Pernah belajar Ustaz, tapi tidak hafal sih. Baik. Ya apa-apa, bisa dihafal sedikit demi sedikit. Insya Allah Ustaz. Ya, jadi kita kenalkan. Ya, kita lanjut dulu pada materinya. Ini untuk kosakata-kosakatanya bisa sambil dicari di kamus, ya. Cari di kamus. Jadi fokus pada inti materinya saja. Jadi kita mengenal fi'il madhi itu memiliki makna perbuatan yang telah lampau. Fi'il mudhari ini memiliki makna perbuatan yang sekarang, ya. Dan fi'il amr ini memiliki makna perbuatan yang dengannya diminta suatu perbuatan pada zaman yang akan datang, ya. Atau kita sederhanakan kata kerja perintah, ya. Yang menjadi catatan fi'il amr ini kata kerja perintah berarti itu perintah secara langsung yang ditujukan kepada orang yang ada di hadapannya, ya. Nah, ada materi tambahan, ya. Ini mungkin waktu kita agak terbatas, ya. Mohon maaf, ini belum bisa di-upgrade atau belum bisa, nanti insya Allah pakai yang Zoom Pro. Perubahannya untuk fi'il mudhari, tadi fi'il mudhari ada istilahnya huruf mudharaah, ya. Ada istilahnya huruf mudharaah yang itu ada di awal kata. Nanti insya Allah ini tidak kita fokuskan pada saat sekarang, nanti bisa dibaca PDF-nya. Tapi kita akan lihat perbedaan antara fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Ya, ini bisa dilihat ya, fi'il madhi ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut itu ditunjukkan dengan ya tanda dhamir di belakangnya, atau istilah nahwunya dhamir muttasil, ya, kata ganti tanya yang bersatu dengan fiilnya. Nah, untuk fiil mudhari itu ditunjukkan ya pertama dengan huruf mudharaahnya. Ini yang di depan ini disebutnya huruf mudharaah. Ada 4 jenis, ya. Makanya ini bisa dirumuskan anita, ya. Alif atau hamzah, nun, ya, dan ta. Anita. Ya. A ini untuk saya, nah ini untuk kami, ya, nahnu, ya ini untuk dia, ya. Kemudian ta ini untuk anta, ya. Tapi nanti ada yang lainnya. Nah, ini dipelajari satu persatu. Jadi sekarang hanya dikenalkan adanya huruf mudharaah pada fiil mudhari. Ya, sedangkan untuk fiil amr ini harus menguasai dulu fiil mudhari. Ya, untuk perubahan fiil amr atau dihafal ya fiil mudhari, fiil madhi, mudhari, dan amr. Ini yang biasanya metode lama, ya, metode lama dihafal. La'iba yal'abu il'ab. Itu biasanya dihafal. Tapi untuk sekarang, ya, untuk prakteknya sebetulnya kita pahami kaidah-kaidah dasarnya. Nah, untuk kesempatan hari ini, karena tidak banyak contohkan, karena memang ini perlu dasar-dasarnya, dan
sebagaimana yang ada di buku Nahwul Wadhi ini, contoh yang diberikannya sudah beragam. Ya, ini yang tersusun dari 3 huruf, kemudian fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf ada tambahan 1 huruf. Ini dipelajari di Al-Husna pra pemula, Al-Husna level ke-4. Ya. Jadi pra pemula Al-Husna level ke-4, dan sebagaimana diingatkan kembali pada asalnya program Nahwul Wadhi yang ada di Al-Husna ini itu program lanjutan setelah selesai pra pemula Al-Husna. Ya, pra pemula Al-Husna. Hanya saja ya kita bisa saja menyimak ya sambil sedikit demi sedikit mengenali kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama nahwu. Ya, terkadang meskipun kita nggak paham, tapi karena sering mendengar, sering membaca, maka akan mudah nanti ketika kita mempelajarinya secara khusus. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, mudah-mudahan tadi dibaca ya ininya apa? PDF-nya dibaca. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ustaz, Ya, silakan. tanya, Ya. ini untuk di PDF ini ada PR-nya ya, ada tugas-tugasnya yang dijawab. Ini Ya. nanti dikirim ke Ustaz atau bagaimana? Iya. Ya, itu asalnya memang untuk yang privat ya. Tapi kalau yang untuk yang Zoom ini rencananya dibuatkan soal-soal di Google Form dalam bentuk pilihan ganda, tapi belum sempat. Jadi kemarin itu ada alternatifnya, latihan-latihan nanti akan boleh dikirimkan di grup. Ya, latihan-latihan yang sudah dikerjakan boleh dikirimkan di grup untuk diperiksa, tapi bukan wajib ya. Tidak wajib. Hanya saja bagi yang ingin silakan dikerjakan di buku, kemudian dikirimkan di grup. Ya, itu siap. Oh ya, mau bertanya lagi nih. Ini kalau baca yang ini kan ya ada satu kata atau beberapa kata itu ada tanda bacanya, tapi ada beberapa huruf yang tidak ada tanda bacanya padahal satu kata itu gitu. Itu kenapa ya? Emang disengaja atau gimana? Ya, kalau di PDF ini memang disengaja supaya berlatih. Memang asalnya semuanya gundul. Asalnya semuanya gundul. Ya. Kemudian sebagian diharokati ya untuk mempermudah. Yang tidak diharokati itu sebetulnya dianggap harusnya sudah tahu cara bacanya. Siap. Ya. Kalau di buku aslinya semuanya gundul. Ini diharokati untuk memudahkan bagi yang belum terbiasa. Tapi kalau misalnya kita belajarnya dari awal, sudah mengenal kosakata, sudah mengenal kosakata dan bentukan-bentukan kata, misalnya tadi kita belajar dari pra pemula, ya insya Allah cara membaca ini itu akan meskipun gundul ya, meskipun asalnya gundul, itu akan tergambar atau sudah bisa menentukan harokatnya. Jadi untuk sementara kalau yang belum bisa silahkan dibaca saja, kemudian kalau yang tidak ada syakalnya dan belum yakin dicari di kamus. Ya, dicari di kamus. Ya. Kemudian yang ada merah seperti ini kalau dicari di kamus kata ini salah ya, aksilu, kata aksilu ini tidak akan didapatkan. Tapi cara mencarinya adalah huruf mudhoroahnya dihilangkan dulu, kemudian yang hijau ini baru yang dicari, baru ketemu di kamus. Nanti insya Allah ke depan akan disampaikan ya bagaimana caranya menggunakan kamus secara aplikasi ya, yang aplikasi kamus. Kalau zaman dulu, zaman Anda masih menggunakan buku ya. Kamusnya dalam bentuk buku, 2 jilid tebal,
itu beratnya hampir 4 kilo, 3 kilo lebih. Jadi kalau Atau ada yang punya kamus Al-Munawwir itu ya, tebal ya, sekali itu. ya itu yang paling lengkap memang itu juga memang harus punya dasarnya. Makanya zaman dulu disarankan belajarnya dulu dari sorok, dihafal dulu soroknya, itu karena seperti itu tidak bisa mencari kamus kalau tidak memahami sorok. Ya mungkin untuk kesempatan hari ini mohon maaf ini waktunya terbatas, sudah habis waktunya di sini. Kita cukupkan dulu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di grup saja, yang di grup. Sebetulnya kalau nanti sudah di upgrade ininya, bisa masing-masing itu harus membaca untuk melatih lisan kita, membaca dengan suara yang keras. Kita tutup pada kesempatan hari ini. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan. Ustaz. Assalamualaikum. Salam.